Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Ardi Rahman Permana dengan NIM 511211126 sebagai moderator kelompok 3. Izin membuka topik pada hari ini atau pada kesempatan kali ini, yaitu pengaruh likuiditas, probabilitas, dan aktivitas terhadap struktur modal perusahaan yang ada di Indonesia. Fadila Nurrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur modal. Struktur modal adalah rasio keuangan antara hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pengeluaran perusahaan. Masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan mempunyai kaitan erat dengan masalah struktur modal, yang terdiri dari jenis-jenis dana yang membentuk struktur modal tersebut. Sehingga struktur modal mencerminkan kebijakan perusahaan dalam menentukan jenis surat berharga yang diterbitkan. Keputusan struktur modal terkait dengan pemilihan sumber pendanaan internal dan eksternal memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Sumber dana internal perusahaan adalah cadangan internal dan penyusutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang variabel. Yang pertama, ada variabel X atau independen. Variabel X yang kami analisis sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, ada likuiditas dengan menggunakan current ratio atau rasio lancar. Yang kedua, ada profitabilitas dengan menggunakan return on assets atau ROA. Yang ketiga, ada struktur aktivitas dengan menggunakan fixed assets ratio atau FAR. Yang B atau yang kedua, ada variabel Y atau dependent. Variabel Y yang kami analisis sebagai variabel dependen atau variabel yang mempengaruhi, yaitu struktur modal dengan menggunakan debit to equity ratio atau DER. Selanjutnya, ada variabel X atau independen dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada current ratio atau CR. Yang kedua, ada profitabilitas atau ROA. Yang ketiga, ada struktur aktiva atau FAR. Dalam variabel X tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen, yaitu struktur modal sebagai variabel Y. Selanjutnya ada konsep-konsep variabel, di mana variabel ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada X1, di mana ada current ratio atau disebut juga sebagai CR, di mana konsep variabel ini menjelaskan bahwa perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar, di mana indikator rumusnya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100. Di sini satuannya itu berbentuk persen. Yang kedua itu ada variabel X2 atau ditujukan kepada return on asset atau ROA, di mana konsep variabelnya yaitu perbandingan antara laba usaha atau EBIT dengan total aktiva, dengan indikator rumusnya yaitu ROA sama dengan EBIT dibagi total aset dikali 100, yang satuannya berbentuk persen. Yang ketiga ada X3, di mana ditujukan kepada fixed asset ratio atau FAR, di mana konsep variabel ini dimaksudkan adalah perbandingan antara aktivitas tetap dengan total aktiva. Indikator rumusnya yaitu FAR sama dengan aktiva tetap dibagi dengan total aktiva dikali 100, yang hasilnya berupa dalam satuan persen. Dan yang terakhir ini ada debt to equity ratio atau DER, yang menjadi variabel Y di pada analisis struktur modal, di mana konsep variabel ini yang artinya adalah perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri atau ekuitas, dengan rumusnya yaitu DER sama dengan total hutang dibagi ekuitas dikali 100%, yang hasilnya satuannya yaitu persen.
selanjutnya yaitu di sini ada tabel data time series. Di mana tabel data time series terdiri dari analisis CR, ROA, VAR, dan DER. Di mana terdiri dari 5 perusahaan, di mana dalam satu perusahaan dianalisis dalam 5 periode. Dalam 5 periode diantaranya periode tahun 2016, 2017, 2018, 2019 hingga 2020. Yang pertama itu ada PT Indofood, di mana tahun 2020 CR-nya atau current ratio-nya sebesar 386,51%, ROA-nya 15,12%, VAR-nya 42,71%, DER-nya 164,01%. Dan tahun 2019 CR-nya 405,89%, ROA-nya 0,01%, VAR-nya 44,89%, DER-nya 72,26%. Yang tahun ketiga yaitu 2018 yaitu 404 untuk CR-nya 404,61%, ROA-nya 7,71%, VAR-nya 43,91%, DER-nya 92,83%. Dan tahun 2017 yaitu CR-nya 223,96%, ROA-nya 7,89%, VAR-nya 17,63%, DER-nya 111,17%. Dan tahun terakhir yaitu tahun 2016 CR-nya 278,39%, ROA-nya 4,53%, VAR-nya 229,07%, DER-nya 284,99%. Dalam yang kedua itu PT Unilever, di mana tahun 2020-nya CR-nya 9,56%, ROA-nya 46,6%, VAR-nya ada 54,48%, dan yang terakhir itu ada DER-nya 350,90%. Dan tahun 2019 CR-nya 125,13%, ROA-nya 49,03%, VAR-nya 56,23%, dan DER-nya 290,95%. Tahun 2018 CR-nya 153,16%, ROA-nya 48,67%, VAR-nya 59,03%, dan yang terakhir DER-nya 157,62%. Tahun 2017 CR-nya 160,87%, ROA-nya 50,27%, VAR-nya 91,20%, DER-nya 265,46%. Dan yang terakhir, tahun terakhir itu tahun 2016, di mana CR-nya 190,88%, CR-nya untuk ROA-nya 53,01%, dan VAR-nya 137,67%, dan yang terakhir DER-nya 255,97%. Di Bank Mandiri ada cash ratio yang bisa Anda lihat. Cash ratio itu sendiri didapatkan dari aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100, yang dimana bisa dilihat bahwasannya di Mandiri itu di 2020-nya itu memiliki angka 0, dan di yang lainnya di kisaran ada yang 1151,59%, 2908,60%, 3956,70%, 2863,89%, dan ROI-nya atau Return on Asset-nya sendiri berkisar di 1,63%, 76% di 2019, dan seterusnya. Sementara di VAR atau Fit Asset Ratio itu di kisaran 3,48% di 2020, dan di 2016 di kisaran 117,81%, sedangkan DER-nya sendiri di 655% di 2020, sedangkan di 2016 sendiri bergeser 288,44%. Itulah data yang saya dapatkan dan rekan-rekan. Selanjutnya,
Selanjutnya, saya Monica Croy akan menjelaskan mengenai analisis current ratio, return on asset, FAR, dan DER pada perusahaan Antam. Dapat dilihat nilai current ratio, return on asset, FAR, dan DER perusahaan Antam tahun 2016 hingga tahun 2020. Nilai current ratio terbesar yaitu pada tahun 2018, return on asset terbesar pada tahun 2020, FAR terbesar pada tahun 2018, dan nilai DER terbesar tahun 2016. Selanjutnya, variabel analisis dan interpretasi hasil regresi. Tabel di atas membuktikan hasil IBM SPSS untuk Windows 10 variabel bebas terdiri dari current ratio, return on asset atau ROA, dan fixed asset ratio FAR, dan variabel terikatnya yaitu struktur modal, debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya, variabel analisis dan interpretasi hasil regresi. Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya adjusted R-square adalah 0,957. Hal ini berarti 82,8% variabel struktur modal debt to equity ratio DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi current ratio, return on asset atau ROA, dan fixed asset ratio FAR, sedangkan sisanya 100% dikurangi 35,2%, hasilnya 64,8%, dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 7,420 dengan nilai signifikasi 0,262. Nilai signifikasi menunjukkan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu struktur modal debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya ada koefisien. Dalam memperhatikan model regresi dan hasil linear berganda, maka didapatkan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal debt to equity ratio atau DER pada kelima perusahaan tersebut. Adapun persamaannya yaitu struktur modal debt to equity ratio atau DER sebesar 554,537,390. Yang kedua ada current ratio sebesar 0,001. Yang ketiga ada return on asset atau ROA sebesar negatif 0,248. Yang terakhir ada fixed asset ratio atau FAR sebesar negatif 13,463. Selanjutnya ada hasil uji dari data tersebut dijelaskan pada tabel berikut. Yang pertama ada variabel current ratio atau X1. Hasil uji berpengaruh positif, hipotesis ditolak. Yang kedua ada return on asset atau X2 berpengaruh negatif, di hipotesis diterima. Yang ketiga ada variabel fixed asset ratio atau X3 berpengaruh negatif, hipotesis diterima. Yang pertama hasil uji hipotesis 1, pengaruh current ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan hasil uji regresi, tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,179 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 1 atau H1 yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak karena likuiditas menggunakan current asset atau variabel X1 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER atau variabel Y.
Di sini ada B ya, hasil uji hipotesis 2. Pengaruh return of asset ROE terhadap struktur modal debt to equity ratio DER. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,948 lebih besar dari 0,05 dan nilai T dihitung dari minus 1,161 lebih kecil T tabel 2,080 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 2 H2 yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini diterima karena profitabilitas menggunakan return of asset ROE. Variabel X2 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio DER variabel Y. Terus di sini ada hasil uji hipotesis 3. Pengaruh fixed asset ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk variabel X3 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,171 lebih besar dari 0,05 dan nilai T itu minus 0,719 lebih kecil T tabel 2,080 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 3 H3 yang mengatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini diterima karena struktur menggunakan return on asset ROE. Variabel X3 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio DER variabel Y. Hasil uji hipotesis 4 pengaruh current ratio return of asset ROE fixed asset ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio DER berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai signifikasi untuk variabel X1, X2, dan X3 secara stimulan terhadap variabel Y adalah sebesar 0,262 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 4 H4 secara stimulan tidak terdapat pengaruh antara likuiditas menggunakan current asset, variabel X1 profitabilitas menggunakan return on asset ROE, variabel X2 dan struktur aktiva menggunakan fixed asset ratio. Variabel X3 terhadap struktur modal debt to equity ratio DER variabel Y. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil dari penelitian dengan menggunakan data dari 5 perusahaan di atas yang dimana masing-masing data diambil dari data 5 tahun terakhir perusahaan yang diteliti sehingga kami mendapatkan data sebanyak 25 sampel. Di sini kami juga menetapkan 3 faktor independen yang terdiri dari current ratio, struktur likuiditas, return of asset, struktur profitabilitas, dan total asset turnover. Struktur aktiva. Juga variabel dependennya yaitu debt to equity ratio. Dari hasil perhitungan ternyata faktor yang mempengaruhi struktur modal dari kelima perusahaan di atas adalah total asset turnover. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.